Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di asistensi pengantar ekonometrika, ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi, ya, di dalam model yang kita miliki ataupun data yang kita punya. Nah, seperti yang video sebelumnya, yaitu multicollinearity, ya, permasalahan multicollinearity yang sebelumnya itu yaitu masalah apabila suatu variabel independen itu mempengaruhi variabel independen yang lain secara perfect, yaitu perfect multicollinearity, ataupun yang high multicollinearity, ataupun dan lain-lainnya. Itu ada di video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang heteroskedastis, ya. Heteroskedasticity. Apa sih itu heteroskedasticity? Nah, di awal kuliah itu kan kita tahu bahwa pada asumsi klasik OLS, ya, diantaranya itu adalah minimum varians ataupun apa, best, ya kan, minimum varians atau homoskedastis, ya, homo, jadi dia itu constant ataupun satu, ya, satu jenis nilai yang sama, yaitu homoskedastis. Minimum varians dari siapa? Varians dari error atau varians dari residual, ya. Jadi tidak usah bingung, ya. Dari sini aja cara mengingatnya. Nah, sebentar, cek. Sepertinya suaranya pelan, ya. Sebentar, ya. Sepertinya suaranya pelan. Oh, pantas. Cek. Nah, kan gini kan enak, ya. Agak lebih besar, ya, suaranya. Nah, kita lanjut lagi nih. Kenapa sih harus varians yang minimum? Agar dia masuk karakteristik diantara blue itu tadi. Di asumsi Gauss-Markov apabila memenuhi asumsi-asumsi klasik OLS. Diantaranya, salah satunya itu adalah error bersifat homoskedastis, maka dia akan memenuhi salah satu kriteria, yaitu best, ya, seperti yang sudah kita bahas. Nah, jadi kalau dia hetero, maka dia tidak best. Kenapa? Karena best ini berkaitan dengan minimum variance. Oke, best ini berkaitan dengan minimum variance. Loh, apa hubungannya? Nah, best itu kan artinya terbaik, ya, estimator yang terbaik. Kenapa kita membutuhkan estimator terbaik dengan varians yang minimum? Nah, yang perlu kita ingat bahwa varians itu merupakan perbedaan, ya, perbedaan antara rata dengan nilai aslinya, gitu kan. Perbedaan mereka berdua ini, dia merupakan varians, ya, seperti itu merupakan standar deviasi kalau dikuadratkan menjadi varians. Sehingga apa? Sehingga persebaran data ataupun persebaran error yang kita inginkan itu adalah persebaran error yang minimum, sehingga kita mampu untuk melihat pola behavior dengan variansi error yang minimum. Jadi semakin memungkinkan kita untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Itulah kenapa best itu harus minimum variance. Oke. Nah, kalau di matematisnya kita straightforward atau enggak? Oke, kita enggak straightforward, ya. Jadi misal beta 1 cap adalah
beta 1 plus 1 per SSTX dikali sigma I sama dengan 1 sampai N dari DI UI. Dimana DI ini adalah XI min X bar, UI itu adalah UI min U bar. Ya kan? Sigma DI UI. Nah, oke. Nah, kalau ini merupakan bagaimana cara mencari hal ini? Hari ini kita cari dengan seperti biasa ya. Beta 1 sama dengan sigma XI min X bar YI min Y bar per XI min X bar kuadrat, terus YI min Y barnya itu diganti dengan modelnya gitu. Itu merupakan metode methods of moment. Bukan methods of moment, itu merupakan ya derivasi aja gitu ya, sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Nah, so kalau misalnya kita take variance dari beta 1 ya, variance dari beta 1 cap. Ya udah, nah variansi dari suatu nilai yang konstan itu hasilnya 0. Jadi karena beta 1 itu konstan, jadi dia nggak punya variansi, jadi dia 0. So, ya udah kita take itu account aja salah satu variansnya. Nah, mana nih? Kita take into account. Oke, kita take into account di sini berarti kan. Nah, kalau tadi kan dia konstan, berarti yang di sini. So, 1 per SSTX dikali 1 per SSTX kuadrat, ya kan? Dikali sigma dari sampai N DI kuadrat, dan juga variance dari error, kan gitu kan. Nah, lanjut ya. Sama dengan SSTX itu apa? Ingat ya, SSTX itu ini udah nggak bisa dibesarin lagi ya. Dimana ya SSTX itu adalah sigma I sama dengan 1 sampai N XI min X bar kuadrat ya, SSTX. Nah, ini untuk mempermudah aja. So, kalau DI itu tadi XI min X bar kuadrat, maka dia merupakan SSTX, ya kan? XI min X bar kuadrat sigma. Berarti dia merupakan SSTX. 1 per SSTX kuadrat dikali SSTX, hasilnya 1 per SSTX. So, variance dari beta 1 cap sama dengan 1 per SSTX dikali variance dari error. Nah, jadi kalau kita sederhanakan, variance dari error per SSTX ini merupakan variance dari beta 1 cap. Nah, ini untuk simple aja ya, simple linear aja ya. Nah, simple linear. Ini kita simple dulu nih, nanti tinggal gampang dimasukin Spearman correlation karena kayak di multicollinearity ya. Nah, lalu bagaimana? Ya, ini kan sederhananya ya. Pada dasarnya sebenarnya ya variance dari beta 1 cap itu sama dengan, nah tergantung nih variance errornya. Kalau dia bersifat homoskedastis ya, kita bisa ini aja. Kalau dia homoskedastis, maka variance dari beta 1 capnya itu adalah sigma kuadrat per, masukin aja lah, XI min X bar kuadrat. Ini I sama dengan 1 sampai N seperti biasa. Nah, ini bersifat homoskedastis. Oke, bersifat homoskedastis atau dia itu konstan. Karena dia tidak ada I di sini. Sedangkan heteroskedastis, karena dia hetero, jadi dia apa? Beragam. Nah, jadi variance dari
beta 1 capnya, kalau dia hetero ya, jadi dia suffering a heteroskedastic problem, maka variansnya itu ada I-nya. Nah, ini bersifat heteroskedastis atau tidak konstan. Kalau dia konstan, di dalam cross-sectional unit, dia tidak berbeda. Nah, kalau ini, dia berbeda dalam cross-sectional unit. Ataupun di setiap observasi, error kuadratnya itu, varians dari errornya itu tidak konstan. Nah, dia bisa dipengaruhi oleh, bisa saja dipengaruhi oleh apa? Nah, banyak hal nanti yang bisa mempengaruhi dia supaya menjadi tidak konstan. Yang jelas, apabila dia tidak konstan, maka dia tidak best. Kenapa? Karena dia nilainya cenderung lebih besar, cenderung relatif lebih besar. Relatif lebih besar. Nah, karena dia relatif lebih besar, maka sulit untuk memprediksi. Oleh sebab itu, dia disebut sebagai tidak best. Oke, sampai sini paham ya? Ini di awal-awal aja udah peretoletan begini. Nah, terus apakah dia linear? Itu tergantung modelnya ya. Jadi best, linear, unbiased. Apakah dia bias atau enggak? Nah, kalau dia itu variansnya itu heteroskedastis, has nothing to do with the bias, whether bias or unbiased. Lihat sini. Ketika kita we taking expected beta 1, nah maka kita ekspektasikan error kan 0, ya kan, expected error kan 0. Jadi sesuatu hal dikalikan error kan 0. Nah, maka dia beta 1. Jadi kalau bias ataupun tidak itu hanya bergantung terhadap rata errornya 0 atau enggak. Ya, conditional error means of errornya berjalan atau enggak. Nah, jadi dia tetap unbiased, tapi dia hanya tidak best. Jadi ketika B L U E, dia B-nya dicoret. Itulah masalah hetero. Oke ya, mantap. Oke. Recall the assumption. Oke, the variance of unobserved was constant. Nah, kalau konstan itu tadi ya homoskedastis. If this is true, that is if the variance of error. Nah, oh ya. Nah, inilah gambarannya. Jadi untuk nilai x yang berbeda, dia memiliki varians yang berbeda. Ya. Untuk repeated sampling seperti ini, varians dari errornya berbeda. Ini tuh varians dari error ya. Harusnya dia konstan, tapi ini kalau hetero dia berbeda-beda nih. Harusnya dia konstan. Oke. Ya ini juga udah dibahas. Ini untuk multiple, ya sama aja sebenarnya. Terus ini Bruce Pagan, weighted score dan lain-lain. Nah, oke, sekarang kita bermain ke stata. Oke. Nah, gue udah nyiapin filenya. Ya, heteroskedastis itu dibuka nanti di table 5 ya. Nah, jadi kita mau memiliki model yang memiliki varians dari error ataupun error kuadrat. Ya, varians dari error itu kan expected error kuadrat, ya kan? Jadi error kuadratnya kita mau tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, bagaimana cara kita mendeteksinya? Nah, kalau udah tahu cara mendeteksinya, bagaimana kita remedial ataupun remedies the model? Bagaimana caranya supaya modelnya tidak memiliki masalah heteroskedastis lagi? Nah, mari kita ke stata. Oke, silakan dibuka table 5 ya. Table 5 silakan dibuka. Oke, ditunggu silakan. Bentar ya, masa secepat itu sih, ini baru berapa menit?
Udah baru 15 menit coy. Oke. Nah, karena baru 15 menit, jadi kita akan bermain-main lagi. Ya, kita akan mengulang. Jadi apa konsekuensinya? Yang pertama, heteroskedasticity itu tidak ada hubungannya dengan apakah dia bias atau enggak gitu ya, nggak ada hubungannya. Tapi dia berhubungan dengan dia base atau enggak ya. Kalau misalnya dia hetero maka dia tidak base ya. Terus nah ya, karena dia tidak base, ini penting nih, karena dia tidak base maka T dan F tes dengan berdasarkan asumsi klasik itu tidak relevan. Nah, kenapa? Karena dia tidak base. Jadi setiap koefisien yang dihasilkan itu tidak memiliki error yang minimum. Adapun model kita itu tidak reliable. Nah, sehingga hati-hati, ini cukup signifikan nih. Jadi T dan F tes kita itu nggak valid gitu loh istilahnya, nggak not reliable. Nah, sehingga kita harus menggunakan cara untuk mengatasinya. Nah, salah satunya adalah weighted least square yang akan nanti dibahas. Oke, dibahas ya. Oke, ada model di table 5 tentang aborsi ya. Jadi modelnya itu ini section 78 ya. Coba insert picture. Waduh, apa nih? Sorry. Set picture, lalu gue ke desktop, lalu di lantar, ke matrix, Woolrich, apa lagi? Oh bukan, dia bukan di sini. Dia ada di Stata 101. So Stata 101. Oke, good. So dia ada di ini modelnya ya. Waduh, kecil banget. Jadi dikit lah, terlalu besar. Nah, jadi inilah modelnya ya. Abortion itu dipengaruhi oleh religion, terus price dari melakukan abortion, laws, enforcing laws, pendanaan, fundingnya dia, education, income, and picket. Ya. Jadi kita mau tahu nih. Oke, kita describe dulu lah. Kita mau tahu hubungan antara abortion rate dengan religion ataupun persen Katolik, Southern Baptist, Evangelist, or Mormon ya. Bagi penganut Katolik mungkin memahami ya. Nah, price, apa itu price? Average price in non-hospital facilities for abortions at 10 weeks. Nah, jadi apakah misalnya agama itu mempengaruhi aborsi atau enggak? Harga dari aborsi itu mempengaruhi dia aborsi atau enggak? Terus ini dummy variable, ini juga one if state enforce law restricting minors access to abortion. Jadi kalau dilarang ataupun direstriksi. Terus ini one if state fund available for abortions, apakah dia punya pendanaan untuk melakukan aborsi atau tidak, gitu ya. Terus mungkin bukan membantu untuk aborsi, tapi mungkin membenahi ataupun penyuluhan dan lain-lain ya, mungkin. Itu hanya educated guess aja. Education percent in state 25 plus with high school degree ya. Jadi orang yang berumur di atas 25 dan juga degree-nya itu di minimal tuh high school gitu ya. Terus disposable income ya, apakah income juga mempengaruhi dia aborsi atau enggak? Apakah kalau orang yang nggak punya duit itu nggak bisa aborsi?
Percent of respondent experiencing picketing ya. Nah, ini learn abortion. Oke, kita mulai. Sederhana aja ya, regresi abortion terhadap religion, price, laws, fund, education, income, picket. Oke. Nah, silakan melihat hasilnya. Sebentar ya. Oke. Nah, hasilnya pertama ya biasa kita lihat adalah probability dari F, maka dia join signifikan ya. Join signifikan dengan R square itu 0,57 ataupun 57% ya, dengan adjusted R square 50%. Nah, jadi variasi dari aborsi yang mampu dijelaskan oleh model itu sebanyak 57%. Nah, cukup besar untuk cross sectional data dengan 50 observasi ya, lumayan. Nah, mari kita lihat satu-satu. Religion signifikan nggak? Ternyata enggak. Price signifikan nggak? Ya, signifikan pada 10%. Income signifikan? Income signifikan. Picket signifikan. Selainnya enggak. Oke. Nah, pada kasus multicollinearity itu kan banyak yang nggak signifikan, tapi R-square-nya besar, yaitu karena multicollinearity. Nah, tapi di sini kita nggak bahas multicollinearity nih. Kita mau bahas tentang heteroskedasticity. Apakah heteroskedasticity itu berkaitan juga dengan p-value ini? Betul, kenapa? Karena modelnya itu hetero. Kalau misalnya modelnya hetero, maka T dan F-nya itu enggak reliable. Nah, makanya kita harus remedies the model dulu, baru itu reliable gitu, oke? Ya, sepakat kita ya. Maka kita tes dulu nih. Bagaimana cara tesnya? Ada banyak hal ya. Tapi yang paling mudah ya, kita berangkat dari yang paling mudah itu adalah head test atau stat head test, terserah. Itu adalah Bruce Pagan ya, Bruce Pagan BP ya, Cook-Weisberg test for heteroskedasticity. Jadi dia memiliki probability chi-square 0,0041 dengan handle-nya constant variance. Jadi kalau ini kan we reject handle ya, maka dia nggak constant variance-nya, maka dia hetero. Wah, heteronya cukup parah nih gitu. Jadi at 5% aja we reject handle. Jadi dia udah jelas dia suffering heteroskedastis. Nah, itu cara yang paling mudah. Lalu apakah ada cara lain untuk mendeteksi apakah dia hetero atau tidak? Ada banyak ya. Yang pertama, dia juga bisa pakai RVF plot ya. RVF plot itu juga bisa. Nah, ini dia. Harusnya itu tidak ada pattern ya, fitted value dengan residuals ya. Residuals dan fitted value itu harusnya tidak memiliki pattern. Kalau dia memiliki pattern, kemungkinan besar dia suffering heteroskedastis problem. Nah, mari kita lihat. Di sini dia kecenderungan kurang kelihatan ya. Kurang kelihatan kalau dengan grafik. Dengan grafik. Maksudnya gimana sih, ini kan error nih. Ini kan fitted value ataupun model kita Y. Nah, di dalamnya terdapat weighted dari seluruh regress source kita ataupun seluruh independent variable kita ya. Ya dong, fitted value itu kan Y cap ya, Y cap di dalamnya ada beta 0 plus beta 1 x1 plus dan seterusnya, beta 2 x2 dan seterusnya. Nah, itu weighted tuh. Jadi apakah residualsnya berpengaruh terhadap nilai model itu sendiri gitu loh. Apakah semakin besar nilai abortions cap-nya, itu residualsnya juga semakin besar gitu ya. Jadi ada hubungan tuh kira-kira. Tapi kalau di sini kurang kelihatan ya. Itu salah satunya ya, metode grafik. Nah, di metode grafik itu sebenarnya kalau ya kira-kira mana nih, agak negatif nggak? Nggak tahu ya. Masih nggak kelihatan. Oke, kita mulai. Kita tadi Bruce Pagan test ya, Bruce Pagan atau Cook-Weisberg test for heteroskedasticity dengan H0 dan HA-nya seperti yang tadi.
Nah, untuk nah ini ada Bruce Pagantes ya, Bruce Pagantes tapi manualnya nih, ataupun mungkin bisa jadi sama atau berbeda ya, tapi yang jelas ini salah satu alternatif juga. Nah ini manualnya, intinya ini manualnya. Kalau tadi kan langsung tuh, karena tadi mudah sekali karena langsung komen aja di stata head test, nanti di hetero. Bagaimana kalau manual? Nah jadi kita butuh error kuadrat. Kita butuh error kuadrat untuk melihat apakah kuadrat dari error kita memiliki hubungan dengan independent variable kita. Karena tadi ya, kalau dilihat tadi, kalau dia suffering heteroskedasticity, maka nilai error kuadratnya ataupun variance dari errornya berbeda-beda pada nilai X. Misalnya ini semakin besar X, maka variansi dari errornya semakin besar. Nah, jadi dipengaruhi oleh nilai X. Pertanyaannya X yang mana? Dan apakah valid atau enggak? Kan di sini ada banyak variabel X ya. Nah, religion, price, laws, funds, education, income, picket. Nah, jadi kita akan lihat bagaimana caranya. Yang pertama, kita butuh error kuadrat. Lalu bagaimana generate error? Gampang ya. Predict E, reset. Jadi kita predict E, reset. Tapi ingat, itu setelah kita melakukan regresi ya. Baru kita bisa melakukan predict. Nah, dapat residuals di sini tampil. Sekalian juga kita generate error kuadrat ya. E underscore kuadrat atau E square aja. Square sama dengan error kuadrat. Kuadrat. Oke, good. Kuadrat. Kita dapat error kuadrat. Lalu apalagi yang kita butuh? Sepertinya itu dulu. Nah, ya silahkan kita regresikan apakah error kuadrat ya, apakah error kuadrat itu berpengaruh, apakah error kuadrat itu dipengaruhi oleh independent variable di dalam model yang manapun ya. Mari kita lihat, ataupun secara keseluruhan. Nah, abortion masuk gak? Enggak, karena kan dia independen ya. Jadi religion, price, laws, fund, education, income, picket. Itu aja cukup ya. Religion, price, laws, fund, education, income, picket. Nah, boom. Ternyata ada yang signifikan. Pada 1% ya. Pada 1%. 10%, sorry ya. Yang tadi gue revisi ya. Yang tadi gue bilang ada, apa gue bilang 10% benar ya? 10% ya, 0,1 ya, signifikan pada 0,1. Gimana cara bacanya? Kan udah belajar di Stata 101 nih, banyak juga bagaimana cara baca ini ya. Nah, statistika lanjutan juga bisa. Nah, jadi dia signifikan nih, price. Dia juga signifikan picket. Nah, jadi ada kecenderungan bahwa heteroskedasticity ini dipengaruhi oleh price atau dipengaruhi oleh picket. Berdasarkan tes dari Bruce Pagan ini. Tapi, ada tapinya nih. Tapi yang paling mudah ya, yang paling mudah adalah dengan melihat, sebentar ya. Sebentar, tunggu sebentar. Sebentar, iya benar. Server square, kalau solutions. Oke, good. Nah, ya. Oke. Jadi, ya, kita bisa tes itu dengan ada case ketik, ada di situ.
Nah ini dia. Oh iya, kita juga bisa pakai f-testnya langsung ya. Nah jadi kan maksudnya gimana? Maksudnya gini ya, kuadrat dari error itu merupakan varians gitu ya. Sederhananya dia merupakan varians. Apakah variansnya dipengaruhi oleh independen variabel yang merupakan, kalau dia dipengaruhi ya, apabila variansnya dipengaruhi oleh independen variabel seperti yang ada di sini, maka ini kan dipengaruhi nih. Jadi semakin besar X, semakin tinggi variansnya. Maka dia suffering heteroskedastis. Maka dengan kata lain, kita bisa bilang bahwa H0-nya dari f-test di dalam kita sebut ini auxiliary model ya, seperti biasa HA-nya. Maka beta 1 terus beta 2 dan seterusnya itu sama dengan 0. Ini beta 1, beta 2, beta 3 dan seterusnya tidak sama dengan 0. Kalau koefisien 0, maka independen variabelnya tidak mempengaruhi varians dari error. Maka dia homoskedastis. Sebaliknya, kalau dia memiliki nilai ya signifikan secara statistik, maka dia heteroskedastis. Nah, mari kita lihat F-nya, probability dari F-nya 0,01, maka di 5% dia signifikan. Reject 0, maka dia hetero. Ya. Heteroskedastis. Oke. Nah, jadi dia punya masalah. 0,32 dikali 50. Sebentar ya. Gue mau menjajal kalkulator. Itu yang paling gampang ya, caranya seperti itu. 0,32 16. Oh no, that's bad idea. So itu aja ya modus bagan dari jadi kita butuh error square, lalu kita regresikan dengan independent variable. Kita lihat f-testnya, apakah dia join significant atau enggak. Ternyata dia join significant at 5% significance level. Maka dia suffering heteroskedastis. Oke, that's Bruce Pagan in manual. Oke, nah apakah ada tes lain? Menarik pertanyaannya. Ternyata ada tes lain, yaitu disebut White test of heteroskedastis. White test of heteroskedastis. Nah, White test of heteroskedastis itu memiliki logika yang sama dengan Bruce Pagan, yaitu dia meregresikan kuadrat dari error terhadap nilai. Nah, pertanyaannya, apakah varians itu dipengaruhi varians dari error ya? Apakah varians dari error itu dipengaruhi oleh ataupun dipengaruhi secara linier oleh independen variabelnya, atau bisa jadi dipengaruhi secara kuadratik oleh independen variabelnya. Nah, jadi maksudnya gini ya. Ini kan secara linier nih, religion, price, laws, fund, education, income, picket. Tapi ada kemungkinan bahwa varians dari error bersifat heteroskedastis karena kuadrat dari independen variabel, salah satunya gitu. Masalahnya kita nggak tahu independen variabel yang mana yang mempengaruhi varians dari error. Bisa dengan trial and error ya, trial and error. Tapi itu akan memakan waktu ya. Contoh misalnya kita regresikan error kuadrat dengan, misalnya di sini kan ini ya, ini picket dah. Picket itu kan
Oke, benar, piket. Kita regresikan error square dengan piket, terus piket kuadrat ya. Nah, kita regresikan seperti itu. Tapi misalnya tidak signifikan. Nah, kita regresikan dengan yang lain. Contoh price kuadrat kayak gitu. Tapi kan itu terlalu ribet ya. Bagaimana cara simpelnya? Simpelnya, kita butuh yang namanya, nah ini kan secara statistik nih. Secara statistik, ya, ini secara stata. Karena statistik itu sudah dibahas di kuliah Bu Prani, dan kita ini kuliah online, dimana biasanya itu lebih ke aplikatif, maka gua ngasih selain tadi konsep dasar, gue juga memberikan stata ya. Nah, jadi balik lagi ke white test. Jadi karena indikasi bahwa varians dari error itu dipengaruhi oleh oh iya, ngapain gue ngelihat OBS? Tadi kan gue mulai jam 12 ya, jam 00.00. Oke, balik lagi ya. Nah, di dalam white test ada indikasi bahwa varians itu dipengaruhi oleh secara kuadratik oleh independent variable ya, bisa aja gitu loh. Ya itu bisa aja terjadi, nggak harus X kayak di gambar ini, bisa aja X kuadrat. Ya, bisa aja X kuadrat yang mempengaruhinya, maka dia suffering heteroscedasticity. Nah, oleh sebab itu kita bisa cek dengan white tadi ya, white test of heteroscedasticity. Tapi masalahnya kita nggak tahu independent variable yang mana. Nah, kalau kita trial and error ribet, maka kita gunakan satu nilai yang merepresentasikan seluruh independent variable, yaitu adalah fitted value predict y. Ya, kita dapat variabel fitted value. Fitted value maksudnya apa? Fitted value itu garis regresi ya, tapi yang garisnya tuh ya, fitted value itu yang garisnya ataupun yang memiliki nilai errornya ya bukan masalah nilai error, tapi yang jelas dia itu yang y cap ya, fitted value itu y cap. Kita sebut ya, kita rename aja supaya lebih mudah. Y itu jadi ini kan abortion ya, abortion function ya, ini function. Oke, fitted value. Nah, kita juga butuh generate, butuhlah generate abortion 2 itu merupakan abortion F, belum harusnya gua abortion F square ya. Nah, udah kita regresikan. Waduh, huruf besar ini. Kita regresikan varians dari error dengan abortion function ataupun fitted value ataupun y cap dengan y cap kuadrat. Nah, ini merupakan tahapan dari white test. Oke, good. Ternyata, wah, 0,04. Nah, ada yang signifikan nih. Nah, ternyata 0,04. Waduh, jauh lebih. Tuh, ini piket 0,06, 0,08. Ini 0,04. Abortion function 0,9. Nah, apalagi kan ini abortion F, ini abortion F kuadrat. Wah, kalau salah satu mungkin bisa jadi. Tapi yang jelas varians dari error jelas dipengaruhi secara kuadratik nih. Nah, jadi dia benar-benar memiliki masalah heteroskedastis yang dalam nih. Bukan hanya secara linear tapi juga secara kuadratik di fitted value-nya. Nah, lalu kita udah tahu nih, kita udah detect ada masalah ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasinya. Nah, ya kan, bagaimana cara mengatasinya.
Jadi itulah cara untuk mendeteksi. Kita bisa pakai Bruce-Pagan yang otomatis tadi ya, head test. Kita juga bisa pakai yang tadi yang kita bisa pakai yang manual ya, Bruce-Pagan manual, dan juga kita bisa pakai white test. Nah, seluruhnya konsisten bahwa ini memiliki masalah heteroskedastis. Nah, sekarang cara membenahinya. Bagaimana kita membenahinya? Okay, we got 20 minutes for fix this problem until 1 hour session. Nah, jadi bagaimana cara membenahinya? Membenahi masalah heteroskedastis. Kenapa? Karena kalau nggak dibenahi, maka tidak valid T dan F testnya. Signifikansinya tidak valid tuh. Harus dibenahi. Nah, mari kita benahi. Nah, bagaimana caranya? Ada beberapa hal. Yang pertama, apabila misalnya kita mengetahui varians dari error kita itu dipengaruhi oleh, misalnya dipengaruhi oleh suatu variabel ya, variasi dari error kita itu dipengaruhi oleh suatu variabel, dan variabel itu, variabel x ini itu kita tahu nih known, tapi tidak secara kuadratik. Ini misalnya ya. Jadi variansnya itu hetero dipengaruhi oleh suatu variabel yang kita itu mengetahuinya, tapi tidak secara kuadratik, tapi secara linear. Bagaimana cara membenahinya? Pakai GLS. Ya. GLS atau generalized least square gitulah, pakai GLS ya, generalized least square. Maksudnya apa? Kita seperti biasa ya, regresi tapi dengan weighted. Apa itu weighted-nya? Jadi gini kan, biasanya itu variance dari error itu adalah gini ya, variance yang hetero karena dia merupakan variance yang homoskedastis dikali X. Oke. Sehingga apabila kita ingin mendapatkan varians yang kita ingin mendapatkan ini, maka kita harus bagi dengan X keseluruhannya. Kita bagi dengan X. Jadi kita bagi dengan X. Nah, tapi kan ini varians ya. Nah, kita membutuhkan bagi, ataupun kita harus membaginya dengan standar deviasi, bukan variansnya. Ya, ingat. Dengan standar deviasi, bukan variansnya. Oke. Kita ubah dulu dengan standar deviasi. Ya. Kita ubah dengan standar deviasi. Maka standar deviasi dari error sama dengan gini ya kan, terus gini X. Nah, karena dia seperti ini, maka kita bisa bagi dia. Ya, ini kan agak membingungkan ya. Kita bagi dengan X, kita bagi dengan X kuadrat. Kalau ini kan, oh iya, sorry. Good. Nah, oke, balik lagi ya, kita ulang ya. Agak keliru sedikit karena ini udah malam ya. Oke, alasan aja. Oke, varians dari error dipengaruhi ataupun nilai varians dari error itu bersifat heteroskedastis karena dipengaruhi oleh variabel X. Nah, maka standar deviasinya itu adalah dibagi, diakarin kan, ini juga diakarin. Oke. Sehingga apabila dia dipengaruhi oleh
variabel secara linear ya. Baik lagi ingat, dipengaruhi oleh variabel secara linear yang known, maka dia harus dibagi dengan akar ataupun root square ya, akar kuadrat dari variabel tersebut. Jadi bayangkan ya, apabila nih abortion itu let's say itu dipengaruhi oleh misalnya sebentar, abortion itu let's say dipengaruhi oleh misalnya nah, kita kan nggak tahu nih sebenarnya, kita nggak tahu variabel independen mana yang mempengaruhi, ini hanya misalnya saja. Oke, misalnya saja, maka kita pakai educated guess. Orang yang memiliki, kalau misalnya orang yang pendapatannya tinggi, itu bisa jadi dia, kalau pendapatannya rendah, itu dia enggak ya. Kita sebentar ya, kita akan melakukan tebak-tebakan, educated guess namanya. Nah, oke, sekarang mungkin lo akan berpikir, apa sih nih kok begitu? Ya emang begitu ya. Jadi kita nggak tahu nih variabel mana yang mempengaruhi heteroskedasticity. Nah, salah satu caranya yaitu adalah dengan melakukan pendekatan pakai fitted value. Nah, tapi let's say kita diketahui nih, misal di soal gitu ya, diketahui yang membuat dia itu hetero itu merupakan X. Jadi secara linear, maka kita bagi dia dengan akar X. Kenapa? Karena tadi ya, ini udah dijelasin tadi. Ini makanya nih gue bingung nih mau nyontoin apa nih. Misalnya tadi kita lihat itu yang paling kecil itu piket misalnya ya, piket. Nah, maka kita membuat ataupun generate seluruh variabelnya ya, baik dari abortion sampai piket, itu kita bagi dengan akar piket. Oke? Kita bagi dengan akar piket. Jadi di model yang tadi ya. Oh, 89. Belum dihapus. Di model yang tadi ini nih, seluruhnya itu dibagi dengan akar piket dan seterusnya ya. Ini juga dibagi dengan akar piket, dibagi dengan akar piket, dibagi dengan akar piket, dibagi dengan akar piket, dibagi dengan akar. Ini juga dibagi dengan akar piket ya. Nah, setelah di-generate variabel yang baru, maka baru kita regresikan variabel yang sudah dibagi akar dari piket yang tadi gitu. Jadi kita generate dulu, baru kita regresiin lagi abortion per akar piket, reg abortion per akar piket dengan seluruh variabel yang sudah dibagi ya. Ya, jadi kita generate abortion per akar piket. Gimana sih? Aduh, contoh nih misalnya generate apa abortion per misalnya root piket adalah abortion dibagi akar piket dalam kurung misalnya root piket. Bisa nggak tahu juga nih, belum sejak abortions already defined, generate abortion per root piket. Oh, berarti kita ubah ya, jangan begini namanya. Oke, jadi lebih mudah ya. Hanya masalah nama. Jadi generate abortion star aja ya, abortion star. Jadi itu abortion yang sudah dibagi dengan akar piket. Akar yang membuat error variasinya itu hetero. Abortions are defined again. Ini contoh saja ya, contoh. Again, this one is just an example.
invalid name karena nggak bisa root. Oke, kita generate dulu ya, generate root picket adalah dalam kurung root square. Gimana ya, root square picket bisa nggak sih? Nggak bisa ya. Sini ada akar ya sih? Akar sepertinya tidak ada. Bagaimana cara akar? Oke, good. Pangkat 1/2 aja ya. Oke, pangkat 1/2 kan sama aja akar 1/2 ya. Akar 1 per akar 2. Oke, jadi piket pangkat 1/2. Oke. Ya, sudah. Dan dia root piket. Emang iya ya? Mana piketnya? Piket 100 akar 100. Masa 50? Itu mah dibagi 2. Iya, itu mah dibagi 2 ya. Ini kan akar ya, bukan dibagi 2 ya. Oke, kita coba lagi. Salah ya. Drop dulu, kita drop dulu. Kita drop ya. Kita drop ini. Terus generate lagi. Tidak dalam kurungan lagi ya. Si akar dari 1/2. Oke, mari kita lihat. Ini baru nih. Ini 100, ini 10 akarnya ya. Oke, good. Nah, ya kita bikin begitu seluruhnya ya. Belum ya. Kita generate dulu. Kita generate abortion star. Abortion star adalah abortion dibagi root picket. Abortion ready. Saya sudah menduga ya, sudah saya duga. Kita butuh nama lagi. Kita butuh nama, jadi kita pakai n tambahan di sini. Oke, good. Invalid. Oke, kita butuh tanda kurung. Oke, kita butuh tanda kurung di sini. Oke. No problem. Good. Invalid. What? Why? Oke, sabar. Sorry ya teman-teman, sebentar ya. Coba dulu sebentar. Oke, kita masuk pakai star. Five missing value. Wah, ini nggak benar nih. Sepertinya ada masalah. Five missing value. Kalau dia 0, piket ada yang 0. Nah, bagus nih, cocok. Nah, jadi GLS punya kelemahan, yaitu apabila kita melakukan GLS tapi yang membuat dia hetero ya, variasinya hetero itu variabel dengan datanya yaitu 0. Karena kan kalau dibagi dengan 0 dia menjadi masalah. Nah, ini penting juga nih. Ini adalah kelemahan dari GLS ya. Nah, ini nggak bisa nih. Udah, itu kan cuma contoh aja ya. Udah kita contohkan. Pasti di soal nggak bakal memberikan variabel dengan data 0 lah ya. Tadi gue juga
Belum lihat, tapi yang jelas itu sekalian memberikan bahwa ada kelemahan GLS, ya kan? Ada kelemahan. Kalau tadi misalnya nih, ya di sini juga ada sih. Nah, kita bagi tuh. Nah, ini kita bagi nih. Nah, mana tadi? Nah, ini kan kita bagi nih. Kita bagi dengan akar piket, tapi dia nilainya 0. Maka akar 0 kan 0. Maka suatu hal dibagi 0, wah ribet urusannya ya. Nah, itu adalah kelemahan ya, kelemahan dengan menggunakan metode ini. Oke. Nah, oke, kita pakai yang lain ya. Piket enggak. Wah, udah prosesnya lama, kurang aja. Oke, price. Nah, price kan enggak mungkin 0 dong. Masa gratis kan enggak. Oke, let's say price. Ya, kita lakukan proses yang sama ya. Kita generate root dari price, baru generate lagi abortion per root price. Oke, seluruhnya, bukan cuma abortion, tapi religion per root price, price per root price ya. Nah nanti itu merupakan model yang sah karena sudah memiliki varians yang homoskedastis karena sudah dibagi. Jadi seluruh modelnya sudah dibagi dengan akar X. Gitu. Itu cara GLS. Apakah ada cara lain? Ada cara lain. Cara kedua, selain kita bagi, ya, dengan mudahnya kita bagi. Cara kedua adalah dengan, bentar, sorry. Ya, langsung cara kedua aja. Nah, pertanyaannya tadi kan kalau variansnya ini bersifat hetero karena dipengaruhi oleh X yang bersifat linear. Pertanyaannya, bagaimana kalau dipengaruhi oleh X yang bersifat kuadrat? Nah, kalau dia bersifat kuadrat, maka di sini dia nggak akar kan? Kalau dia bersifat kuadrat, maka di sini nggak bersifat akar. Sehingga dia hanya perlu dibagi X. Kalau dia dipengaruhi oleh, misalnya dia dipengaruhi oleh, diketahui di soal, dia dipengaruhi oleh price. Nah, maka kita bagi modelnya dengan akar price seluruhnya, seluruh variabel, baik independen maupun dependen. Ini misalnya aja ya, yang jelas dia dipengaruhi oleh misalnya X, dan X-nya diketahui. Nah, misalnya dia dipengaruhi oleh price kuadrat. Apa yang harus kita lakukan? Maka kita bagi dia dengan price saja, tanpa akar. Kenapa? Karena dia kan kuadrat. Kalau dibagi, standar deviasinya dia standar deviasi I, standar deviasi homoskedastis. X kuadrat dibagi akar, dikasih akar X. Jadi seluruh ini hanya tinggal dibagi X. Sehingga X ini hilang, maka variansnya itu sudah homoskedastis. Oke? Jadi nanti generate-nya nggak usah root. Kalau diketahui variansnya itu hetero dipengaruhi oleh X kuadrat. Tidak perlu root. Paham ya? Nah, itu. Lanjut ke cara kedua. Cara kedua, cara yang agak mudah, yaitu kita hanya perlu menggunakan logaritmik model. Ya, jadi kita pakai bukan abortion, tapi Len abortion. Independen variabelnya sama. Oke, kita lihat ya. Reg, ketik reg spasi ada. Reg Len abortion, religion, price, laws, fund, education, income, picket. Oke, tes. Oke, dia sudah tidak, kita do not reject nih, sudah tidak hetero. Nah, yang signifikan picket, income, price. Nah, jadi itu solusinya. Tapi ingat, karena dia Len abortion, jadi interpretasinya juga berbeda. Pertambahan, kalau tadi ya, kalau tadi misalnya nih,
Masih, nah ini pertambahan satu harga ya, mungkin dalam berapa tadi price ya, average price in hospital facilities for abortions satu sih, education persen, nah education ya persen, pertambahan 1% of education gitu ya, maka akan mengurangi orang yang melakukan aborsi sebanyak minus 1,5, karena di sini emang persen ya, itu lebih mudah. Income ya, pertambahan income itu dalam income per kapita. Oke, tambahan $1 income per kapita akan menambah kemungkinan sorry, astagfirullahaladzim, ini salah ngomong nih, kemungkinan tuh udah beda hal ya. Kalau probability nanti belajar di model yang lain. Nah, ulang ya. Pertambahan $1 income akan menambah rate of abortion sebanyak 0,004. Nah, itu kan kalau linear. Nah, sedangkan ini udah semi elasticity karena dia learn abortion. Persen. Ya, learn abortion. Jadi pertambahan misalnya ya, jadi pokoknya dia udah memiliki interpretasi semi elasticity ya. Lebih lengkapnya itu ada di inference ya, inference on regression, ataupun di video-video interpretasi di YouTube gua gitu ya, lebih lengkapnya. Kalau lupa ya harusnya masih ingat ya. Jelas dia semi elasticity. Itulah karena udah 1 jam juga. Gue harap kalian sudah paham dengan interpretasi ya, dengan semi elasticity. Kalau dia learn, dia level, kalau dia learn dan lain-lain. Sebenarnya ada juga di video gue, nanti gue taruh juga di link di deskripsi kalau lupa ya. Jadi gue asumsikan lu tahu. Nah, terus adakah cara lain? Jawabannya ada. Cara ini merupakan cara curang atau cara paling mudah, yaitu kita lakukan regresi seperti biasa. Abortions, religion, price, laws, fund, education, income, picket, koma, robah, standar error. Reg abortion, religion, price, laws, fund, education, income, picket. Karena sudah diidentifikasi oleh kita. Abortion, religion, price, laws, fund, education, income, picket ya, dengan model seperti itu, maka akan ada masalah heteroskedastis, baik secara linear maupun kuadratik. Maka kita perlu robust standar error, obat kuat. Nah, maka hasilnya akan berbeda. Ini sudah istilahnya sudah diobati, jadi udah valid T dan juga P value-nya dan juga koefisiennya sudah valid. Jadi gunakanlah yang ini, bukan gunakan yang memiliki masalah heteroskedasticity. Oke, itu adalah solusinya. Silakan dipilih mau pakai solusi yang mana, tapi yang jelas kita tahu bagaimana cara mendeteksi heteroskedasticity, kita tahu konsekuensinya ya, dan juga kita tahu cara mengatasinya. Itu aja dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Datanya juga ada di link di deskripsi ya. Link di deskripsi. Terus juga selamat menikmati video-video selanjutnya ya, karena akan ada multicollinearity kemarin, terus ada multicollinearity, ada hetero, nanti juga ada autocorrelation dan specification bias. Oke, thank you ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih banyak juga sudah mensupport ya. Semoga sukses selalu, dan juga nanti gue akan upload soal-soal tahun lalu ya, jawabannya. Seperti biasa, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon maaf lahir batin.